Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Di video kali ini kita akan membahas satu pernyataan yang cukup menarik dari Carlo Ancelotti setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026. Menurut pelatih asal Italia itu, ada satu alasan mengapa para pemain bertahan sangat membenci menghadapi Erling Haaland. Menariknya, alasannya bukan karena Haaland kuat, bukan juga karena dia cepat. Lalu apa yang sebenarnya membuat Haaland begitu mengerikan? Yuk kita bahas bersama. Di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Norwegia berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol yang dicetaknya pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil itu sekaligus mengakhiri perjalanan Brazil di turnamen ini. Namun, bukan hasil pertandingan yang paling menarik untuk kita bahas. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana Haaland kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah striker yang berbeda dari kebanyakan penyerang di dunia. Kalau kita melihat pertandingan Haaland, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa pemain ini sering terlihat biasa saja? Bahkan dalam banyak pertandingan, dia nyaris tidak menyentuh bola. Kadang selama 20 atau 30 menit, namanya hampir tidak terdengar oleh komentator. Tetapi anehnya, ketika pertandingan selesai, justru Haaland yang menjadi penentu kemenangan. Disitulah letak keistimewaannya. Banyak orang menilai striker hebat adalah pemain yang terus meminta bola, sering melakukan dribble, atau rajin turun membantu membangun serangan. Haaland berbeda, dia tidak merasa harus menjadi pusat permainan. Dia tahu persis apa tugas utamanya, yaitu mencetak gol. Dan untuk melakukan itu, dia tidak perlu menyentuh bola puluhan kali. Carlo Ancelotti menjelaskan hal yang selama ini mungkin tidak disadari banyak orang. Menurutnya, kekuatan terbesar Haaland bukan terletak pada fisiknya yang besar atau kecepatannya ketika dia berlari. Justru yang paling berbahaya adalah cara berpikirnya. Haaland adalah pemain yang sangat sabar, dia tidak mengejar setiap bola, dia tidak menghabiskan tenaga untuk berduel terus-menerus dengan bek lawan. Dia juga tidak mudah terpancing untuk keluar dari posisi idealnya hanya demi mendapatkan bola. Sebaliknya, dia lebih banyak mengamati, dia memperhatikan bagaimana posisi bek berubah. Dia melihat siapa yang mulai kehilangan fokus. Dia membaca kapan garis pertahanannya mulai renggang. Dan yang paling penting, dia tahu kapan harus bergerak. Kemampuan membaca situasi seperti ini tidak bisa didapat hanya dari latihan fisik. Ini adalah kecerdasan pemain yang dimiliki oleh striker kelas dunia. Karena itulah Haaland sering terlihat seperti menghilang. Padahal sebenarnya dia sedang bekerja. Dia sedang mempelajari lawannya. Dia sedang menghitung kapan waktu terbaik untuk menyerang. Begitu momen itu datang, semuanya terjadi sangat cepat. Satu langkah, satu sprint, satu sentuhan, dan gol. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Semuanya sangat efisien. Itulah yang membuat Haaland berbeda. Kalau kita melihat statistik pertandingan melawan Brazil, Haaland hanya melepaskan 4 tembakan, 3 diantaranya mengarah gawang dan 2 berubah menjadi gol. Statistik itu menggambarkan kualitas seorang predator. Dia tidak asal menembak, dia tidak memaksa, dia hanya menunggu peluang yang benar-benar matang. Begitu kesempatan datang, penyelesaiannya hampir selalu mematikan. Inilah alasan mengapa banyak pelatih lebih memilih striker yang efisien daripada striker yang sekedar aktif. Percuma melepaskan 10-an tembakan kalau semuanya melenceng. Lebih baik 3 peluang, tetapi 2 diantaranya menjadi gol. Dan Haaland hampir selalu bermain dengan prinsip seperti itu. Ada satu kalimat dari Carlo Ancelotti yang sangat menarik. Dia mengatakan, Anda bisa mengawal Haaland dengan sempurna selama 89 menit.
Tetapi sepak bola ditentukan oleh satu momen. Kalimat itu sebenarnya menggambarkan betapa sulitnya menghadapi pemain seperti Haaland. Bayangkan menjadi seorang bek selama pertandingan, Anda berhasil membuat Haaland tidak berkutik. Anda memenangkan duel udara, Anda memotong umpan, Anda menutup ruang geraknya. Semuanya terasa berjalan sempurna. Tetapi hanya karena kehilangan konsentrasi 1 atau 2 detik, Haaland langsung mencetak gol. Dan semua kerja keras selama hampir 1 pertandingan penuh terasa sia-sia. Itulah yang membuat para bek frustasi. Mereka tidak kalah dalam duel fisik, mereka tidak kalah dalam kecepatan. Mereka kalah karena Haaland lebih pintar membaca momen. Inilah kualitas yang tidak dimiliki semua striker. Banyak penyerang hebat memiliki kecepatan, banyak juga yang memiliki tendangan keras. Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu kapan harus bergerak. Timing adalah senjata utama Haaland. Dia tahu kapan harus diam, dia tahu kapan harus berlari, dia tahu kapan harus masuk ke kotak penalti, dan dia tahu kapan bek lawan sedang lengah. Kemampuan membaca sepersekian detik inilah yang membuat selalu selangkah lebih cepat dibandingkan pemain bertahan. Kalau kita perhatikan, gol-gol Haaland seringkali terlihat sederhana. Bukan gol hasil dribble melewati 5 pemain. Bukan juga tendangan spektakuler dari jarak jauh. Justru kebanyakan golnya berasal dari posisi yang sangat tepat. Seolah-olah bola memang sudah menunggunya di sana. Padahal itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari kecerdasannya membaca permainan. Dia selalu berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat, dan kemampuan seperti itu jauh lebih sulit dipelajari dibandingkan sekedar meningkatkan kecepatan atau kekuatan fisik. Tidak heran kalau banyak bek mengatakan menghadapi Haaland sangat melelahkan secara mental, karena mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Saat melawan pemain lain, mungkin kehilangan fokus 1 atau 2 detik masih bisa diperbaiki. Tetapi saat menghadapi Haaland, 1 detik saja bisa merubah hasil pertandingan. Itulah mengapa konsentrasi menjadi harga mati ketika berhadapan dengannya. Di usia yang baru 25 tahun, Haaland sudah memiliki kualitas yang lengkap. Tubuhnya kuat, larinya cepat, penyelesaian akhirnya tajam. Tetapi di atas semua itu dia memiliki kecerdasan bermain yang sangat luar biasa. Dan menurut saya justru kecerdasan itulah yang membuatnya berada di level yang berbeda. Karena fisik suatu hari nanti pasti akan menurun. Kecepatan juga tidak akan bertahan selamanya. Tetapi kemampuan membaca permainan biasanya justru semakin matang seiring bertambahnya pengalaman. Kalau Haaland terus mempertahankan cara bermain seperti sekarang, bukan tidak mungkin dia akan terus menjadi salah satu striker paling berbahaya di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Dan setelah mendengar penjelasan Carlo Ancelotti, kita jadi semakin paham bahwa gol-gol Haaland bukan hanya soal bakat. Di balik setiap golnya ada kesabaran, ada kecerdasan, ada kemampuan membaca situasi, dan ada timing yang hampir selalu tepat. Mungkin itulah alasan mengapa para pemain bertahan benar-benar tidak suka berhadapan dengannya. Karena selama peluit akhir belum berbunyi, mereka tidak pernah benar-benar merasa aman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Erling Haaland saat ini adalah striker paling komplit di dunia? Atau masih ada penyerang lain yang menurut teman-teman lebih berbahaya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, bagikan video ini kepada teman-teman pencinta sepak bola, dan subscribe channel Irfan agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.